Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, NIM 2624130008 PG022. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas IFET Semarang. Saya akan menyampaikan tugas naskah cerita dari mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan topik bersahabat atau komunikatif. Langsung saja ya. Halo anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, di sini Bu Guru mau bercerita tentang persahabatan antara anak kelinci dan burung. Sekarang Bu Guru mulai ceritanya ya. Tersebutlah di sebuah hutan di gunung tampak indah pemandangannya. Ada binatang, tumbuhan, dan ada juga sumber air. Binatang-binatang hidup rukun satu sama lain. Mereka bernyanyi, berayun, dan melompat-lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Tidak jauh dari hutan ada beberapa pemukiman penduduk dan mereka bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan. Mereka menebang pohon-pohon besar, memetik buah, daun, dan rumput untuk dimanfaatkan dan dijual ke kota. Setiap hari mereka melakukan pekerjaan itu tanpa memikirkan akibatnya. Hari berganti dan musim pun berganti. Maka tibalah musim kemarau. Hutan yang semula hijau subur lama-kelamaan berubah menjadi hutan yang gundul dan tandus. Di hutan yang kini tandus hiduplah kawanan binatang. Di antaranya ada seekor burung yang baik hati dan suka menolong. Namanya Nuri. Ini namanya binatang burung Nuri, dan temannya seekor anak kelinci yang lemah lembut namun gigih dan pantang menyerah. Namanya Cici, yaitu anak kelinci namanya Cici. Suatu hari Cici sedang berjalan tertatih-tatih sambil merintih dengan suara lirih. Cici perutnya sakit. Aduh, sakit, perutku rasanya melilit. Begitu seterusnya rintihan dari mulut mungil Cici. Dari kejauhan tampaklah seekor burung sedang melayang-layang. Burung sedang melayang-layang. Tiba-tiba mendengar suara rintihan, segera terbang rendah lalu mendekati Cici dan menyapa Cici dengan ramah. Hai Cici, bagaimana kabarmu? Mengapa kamu merintih seperti itu? Oh, rupanya kamu yang datang, Nuri. Kabarku baik-baik saja, tapi saat ini perutku sedang sakit. Rasanya melilit perih, jawab Cici. Mendengar keluhan seperti itu, lalu Nuri menawarkan diri untuk membantu. Cici, mengapa perutmu sakit? Sudah diobati apa belum? Maukah ku antar ke dokter? Ajak Nuri, tapi Cici menolak. Maaf Nuri, bukan aku tidak mau ke dokter, tapi sakit perutku ini karena aku lapar. Sudah 2 hari aku belum makan, kata Cici. Lalu Cici menerangkan bahwa di hutan ini sudah tidak ada air atau tumbuhan. Bahkan rumput-rumput sudah mati kering karena musim kemarau yang panjang. Jadi tidak ada satupun yang bisa dimakan. Mendengar penuturan Cici seperti itu, Nuri merasa kasihan. Diajaknya Cici berjalan beriringan menuju gua. Di sana mereka bisa duduk dan beristirahat sambil berpikir bagaimana caranya supaya dapat makanan. Cici, maukah saya ajak ke hutan seberang? Di sana masih ada sedikit sisa rumput dan tanaman yang tumbuh. Nanti bisa untuk mengganjal perutmu yang melilit itu. Tapi kita harus berjalan agak jauh dan melewati bukit-bukit berbatuan di sana, ajak Nuri. Cici diam dan berpikir. Dia bimbang apa nanti dia sanggup menempuh perjalanan sejauh itu. Dia menolak ajakan Nuri. Maaf Nuri, aku tidak mau. Tempat itu jauh, nanti aku capek dan lelah. Dan aku tidak punya tenaga untuk berjalan jauh, kata Cici.
Mendengar jawaban Cici, lalu Nuri terbang untuk melihat keadaan di sana. Terbang, terbang, lalu turun lagi dan membujuk Cici. Ayolah Cici, kamu jangan menyerah dulu. Ayo kita coba berjalan pelan-pelan. Yang penting kita sampai di tempat tujuan. Akhirnya Cici mulai terbuka dan mau mengikuti ajakan Nuri. Oh sahabatku Nuri, bagaimana mungkin aku naik ke atas sana, sedangkan aku tidak punya sayap dan lagi pula pesawat terbang tidak lewat di sini. Bagaimana ini? Lalu Nuri terbang mengelilingi tempat itu mencari jalan yang bisa dilewati Cici dengan mudah dan tidak berbahaya. Tak lama kemudian Nuri menemukan jalan. Nah, itu dia jalan yang aman menuju hutan, gumam Nuri. Lalu dia turun lagi dan menuntun Cici. Ayo Cici, kamu melewati jalan yang berkelok-kelok itu, terus naik pelan-pelan. Cici mengikuti perintah Nuri. Hingga akhirnya sampai di atas batu besar, Cici berteriak, "Oh, apa yang terjadi?" Ternyata Cici terpeleset. Untungnya Nuri segera menolong sehingga dia bisa melompat lagi ke atas batu. Hati-hati Cici, dari batu besar itu lompat lagi, sampailah kamu di atas bukit. 1, 2, 3, hap! Nuri memberi aba-aba. Dengan sekali melompat, maka sampailah mereka berdua di atas bukit yang masih ada sisa air dan tumbuhan. Sekarang kita sudah sampai Cici, kita mengucap syukur, kata Nuri sambil bernapas dan tersenyum lega. Cici mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih ya Allah, sungguh besar kuasamu. Lalu mereka berdua segera mencari tempat yang nyaman. Sambil mengumpulkan makanan, Cici mencari rumput dan daun-daunan. Sedangkan Nuri mencari biji-bijian dan buah-buahan. Setelah makanan terkumpul, tak lupa mereka selalu berdoa. Dan Cici mengajak Nuri makan bersama. Nuri, marilah kita makan bersama supaya kita bisa pulih kembali. Tapi ingat, sebelum makan kita berdoa dulu, ajak Cici. Akhirnya mereka berdua makan bersama dan tidak kelaparan lagi. Dan Cici tidak sakit perut lagi. Memang kita harus saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, anak-anakku semua, demikian cerita dari Ibu sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.